Salam matematika untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar dan jadikanlah hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan akan tercapai. Kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Ada 5 materi yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Pertama, konsep himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian. Pertama, konsep himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan tersebut? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau dapat disimpulkan dengan jelas. Contohnya, kalau ada harimau, ada singa, serigala, kucing, ada anjing. Ini adalah hewan pemakan daging. Jadi disimpulkan, didefinisikan dia hewan pemakan daging, sehingga ini adalah suatu himpunan. Jadi namanya himpunan pemakan daging. Kemudian kalau ada kuda, sapi, kerbau, kambing, apakah bisa kita menyatakan ini himpunan? Bisa, karena kita dapat menyimpulkan, mendefinisikannya sebagai pemakan rumput, hewan pemakan rumput atau herbivora. Nah, untuk lebih jelas, kumpulan hewan berkaki dua, apakah ini himpunan apa tidak? Himpunan, karena jelas dia berkaki dua. Contohnya ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Bahwa ini himpunan. Kemudian kumpulan hewan, kumpulan siswa lahir bulan Mei, ini juga himpunan karena jelas dia pada bulan Mei-nya. Jadi semua siswa yang lahir bulan Mei itu merupakan himpunan. Kita buat ini himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang tinggi, ini bukan himpunan. Kenapa? Contohnya kalau si A dikatakan tinggi, ya. Jadi si A, ada si A, si B menyatakan si A ini tinggi, si C menyatakan si A ini tinggi, si D mengatakan si A ini tidak tinggi, si F mengatakan si A ini tidak tinggi. Maka kita tidak bisa menyimpulkan dengan jelas, ya, karena dia penilaiannya secara subjektif, sehingga dia adalah tidak himpunan. Ini tidak himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang baik juga tidak himpunan. Kenapa? Si A dinilai, ya, B menilai A baik, C menilai A tidak baik, D menilai A itu baik, F menilai A itu tidak baik. Jadi tidak bisa disimpulkan, ya, didefinisikan dengan jelas kebaikannya, sehingga kumpulan siswa yang baik itu adalah tidak himpunan. Kemudian kita, bagaimanakah penulisan himpunan itu? Menuliskan sebuah himpunan, pertama harus kita buatkan dengan huruf kapital, huruf besar. Lalu dilanjutkan dengan tanda sama dengan, kemudian kurung kurawal, dan anggota yang di dalam, antar anggota itu dibuatkan tanda koma. Jadi antar anggota itu ada tanda koma. Contohnya lagi himpunan B sama dengan 257, ya. Huruf besar sama dengan kurung kurawal, dan anggota itu atau diantara anggota itu ada koma. Membuat kurung kurawal itu jangan asal-asalan. Ada membuatkan kayak sudah burung terbang, ada yang membuatkan begini, ya, salah. Ada yang kayak cacing kepanasan, ya, asal-asalan, ya, salah itu. Jadi kalau membuatkan kurung kurawal itu harus seperti ini, ya.
Kemudian menyatakan himpunan. Himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebut anggotanya. Jadi dengan menyebut anggotanya, contoh, kalau himpunan A itu ada himpunan A 0, 1, 2, 3, 4. Ini anggota-anggotanya kita sebutkan 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dinyatakan dengan menyebutkan anggota. Kemudian menuliskan sifat anggotanya. Jadi yang A ini dapat kita tulis dengan sifat anggotanya. Bagaimana kita menuliskan sifat keanggotaan dari himpunan tersebut? Ini adalah bilangan cacah kurang dari 5. Jadi kita tulis sifatnya bilangan cacah kurang dari 5. Ya. Kemudian notasi pembentuk himpunan. Kita menuliskan himpunan A adalah X, di mana ini? Baca di mana? X lebih kecil dari 5. Di mana X itu elemen bilangan cacah. X elemen bilangan cacah. Jadi menyatakan himpunan bisa kita buatkan sebuah menyebutkan anggota-anggotanya, bisa membuatkan sifatnya, bisa juga dengan notasi pembentuk himpunan. Yang keempat, himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Disimbolkan dengan kurung kerawal. Ya, ini simbol himpunan kosong, ataupun dengan O dibuat garis. Ini namanya lambang dari himpunan kosong. Contoh, jika ada himpunan A sama dengan siswa kelas 7, siswa kelas 7 umur 5 tahun, umur 5 tahun. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin, atau himpunan itu adalah kosong. Jadi dapat kita tuliskan A himpunan kosong ini ya. Atau boleh dibuatkan dengan bahwa himpunan A itu kosong, tidak ada anggotanya. Ya, contohnya lagi, bilangan cacah antara negatif 6 dan negatif 10. Kan tidak ada bilangan cacah antara negatif 6 dengan negatif 10, maka dia adalah himpunan kosong juga. Oke, sekarang kita himpunan bagian. Himpunan bagian itu disimbolkan dengan tanda ini. Simbolnya tanda ini. Himpunan bagian. Ya. Biar lebih jelas, kalau himpunan bagian itu contoh gini. Badan kita ini, tubuh kita ini, kita memiliki tangan, kaki, dan yang lainnya. Maka tangan itu adalah bagian dari tubuh, atau kaki itu bagian dari tubuh. Jadi sebagai contoh, jika ada himpunan K, jika himpunan K itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada himpunan L sama dengan 1, 3, 5, dan ada himpunan M 4, 5, 6, 7. Oke. K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L 1, 3, 5. Berarti L itu ada pada K. Maka L itu bagian dari K. Maka dapat kita simpulkan
himpunan L itu bagian dari K. Juga M ada pada K, maka M itu bagian daripada K atau himpunan bagian daripada K. Ya. Jadi L himpunan bagian K, M himpunan bagian K.